tanggapan dan harapan Bapak terhadap program MTS dan podcast ini itu apa? Ini sepengetahuan saya yang pertama. Saya lulusan MTS di Nggih. Suan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MTSN Semarang. Selamat datang di podcast MTSN Semarang, Bapak. Saya Meita Putri Utami nanti akan menemani sahabat Matsenta untuk berbincang-bincang, ngobrol dengan alumni dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau Bapak Ta'inul Biri Bagus Nugroho, SOS MPDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Ibu atau Mbak? Kakak aja ya Pak. Masih cocok enggak ini? Lebih cocok lagi Dik. Kan tua saya pasti. Kalau ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu. Saya akan memperkenalkan sedikit dari Bapak Haji Ta'inul Biri Bagus Nugroho, yakni dulu alumni nggih Pak, alumni dari SMU Wahid Hashim Tebu Ireng dan menempuh S1 di mana Bapak? UIN Suka. Nggih. IAIN saya masih. Oh, masih namanya IAIN nggih Pak. Untuk S2-nya beliau menempuh di Universitas Nahdlatul Ulama UNU Surakarta. Nggih. Baik, sebelum menggali lebih lanjut nih terkait dengan program yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang, kita akan terlebih dahulu menggali apa itu konsep Asta Protas dalam konteks Kementerian Agama yang menjadi landasan pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan. Gitu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matsenta, kita memanggilnya sahabat Matsenta, Pak. Yang saya hormati, berbahagia, dan semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun panjenengan semua berada. Kementerian Agama di era Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar ada program dalam rangka mengejawantahkan program Presiden Republik Indonesia. Ada program namanya Asta Protas. Asta Protas ini program yang ide murni dari Bapak Menteri Agama yang merupakan 8 program prioritas Kementerian Agama yang diluncurkan untuk mewujudkan visi Kemenak berdampak. Jadi semua program Asta Protas ini tujuan akhirnya adalah bagaimana program-program Kementerian Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah sekitar kantor Kementerian Agama yang ada dari tingkat pusat sampai terbawah adalah KUA dan madrasah. Salah satu program Asta Protas ini ya yang sedang tren sesuai dengan kondisi alam saat ini adalah program ekotiro. Terus kemudian salah satu yang lain lagi adalah pendidikan yang di bidang pendidikan khususnya adalah pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Termasuk dulu ada haji itu diganti menjadi pemberdayaan pesantren. Jadi intinya Asta Protas ini di bidang pendidikan tadi, pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi serta meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan yang dalam dunia pendidikan ini diejawantahkan dalam kurikulum berbasis cinta. Iya Pak. Untuk nilai integrasi nih Pak, agama dan kepedulian lingkungan itu penting nggak sih dalam madrasah? Sangat penting. Secara umum kepedulian lingkungan ini adalah seperti ini. Dalam sebuah hadis kan juga diterangkan, kalaupun kiamat sudah mulai datang, sedangkan di tanganmu masih ada bibit atau benih, tanamlah. Ini membuktikan bahwa Islam sangat memperdulikan dengan lingkungan. Nah, ini diejantahkan juga oleh Pak Menteri Agama dalam program yang namanya Eko
ekoteologi, Nggih. dijalankan dalam ekoteologi. Nah, ekoteologi ini merupakan perwujudan dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Bisa dikatakan bahwa tidak dikatakan orang beriman ketika tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi kesalehan lingkungan dan kesalehan sosial diwujudkan dalam madrasah ini ya, bagaimana kemudian membuat kader-kader yang ada di madrasah, khususnya siswa-siswi yang ada di madrasah, mulai paham dan peduli terhadap lingkungan. Paham terhadap lingkungan ini tidak hanya memupuk tanaman, menyirami tanaman, tapi juga bagaimana mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik, mengurangi ketergantungan kepada benda-benda plastik dan sebagainya. Nggih, Pak. Gitu. Nggih. Berarti memang dari program untuk di madrasah itu memang ada nggih Pak, yaitu melalui kurikulum berbasis cinta itu ya sudah mencakup termasuk semua ini, di situ. Bagaimana program ekoteologi ini dijadikan kurikulum, dimasukkan dalam kurikulum pelajaran fikih, pelajaran akidah akhlak, Quran hadis, dan semua materi pelajaran saya rasa bisa dimasukkan bagaimana masyarakat siswa-siswi ini mulai mencintai alam. Salah satunya saat ini pendidikan itu kan pagi sampai sore. Bagaimana siswa-siswi itu membawa minuman tetapi tidak dari bahan kemasan, tetapi dari menggunakan tumbler dan sebagainya, tidak sekali pakai. Betul. Terus kemudian juga aksi nyata saya lihat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1, Madrasah Negeri Semarang ini lingkungannya cukup asri, pantas mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata. Nah, ini harus dipertahankan, harus Amin. dipertahankan. Doanya nggih Pak, nggih. Dan jangan hanya di luar, di dalam kelas juga kalau mungkin pohon yang bisa ditanam di dalam kelas, dalam pot itu dikasih dalam rangka. Ya mungkin ada itu pohon namanya lidah mertua. Itu bisa Pak, kalau ditaruh di dalam ruangan bisa menetralisir suhu atau oksigen yang ada di ruangan. Betul Pak. Alhamdulillah Bapak, di setiap kelas di madrasah kami itu ada tanamannya seperti itu di dalam ruangan kelas begitu. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nggih Pak. Nah, terkait program Kementerian Agama Kabupaten Semarang, khususnya penerapan program berbasis lingkungan di sekolah-sekolah, itu program unggulan apa saja yang sedang didorong oleh Kementerian Agama Kabupaten Semarang terkait pendidikan lingkungan dan ekoteologi? Itu program yang bagaimana di hari Jumat itu kita bersih-bersih sekaligus berinfak, beramal dan berolahraga. Terus kemudian ada namanya program perwujudan dari program Kementerian Agama adalah Kemenak Asri dan implementasi ekoteologi perawatan tanaman. Kita 2 tahun ini mengadakan tahun pertama di 2024 saya di Kabupaten Semarang kita menanam kurang lebih hampir 1000 pohon di lereng Merbabu dengan pohon ditentukan pohon endemi Merbabu, bukan sembarang pohon. Pihak Merbabu yang menentukannya. Terus tahun 2025 kita melakukan perawatan pohon, termasuk beberapa pohon yang ditemukan tidak bisa berkembang atau bahasa lainnya ada yang meninggal, pohonnya itu mati, itu kita susuli dengan pohon-pohon baru sehingga bisa lebih tumbuh. Nah, ini perawatan kita berkala, tidak hanya tiap tahun, tiap tahun kita melibatkan penyuluh agama Islam, melibatkan bapak ibu guru yang memang berada di sekitar kita untuk bersama-sama dalam komunitas cinta lingkungan Kementerian Agama untuk merawat pohon-pohon yang ada. Memang kalau untuk merawat pohon itu harus berkelanjutan gitu Pak, dan semuanya bersinergi. Madrasah ini sangat bagus dan saya harapan kami ini menjadi contoh pada madrasah-madrasah lainnya. Alhamdulillah nggih Bapak, kami kemarin mendapatkan peringkat nasional nih Pak. Alhamdulillah. Semoga selanjutnya juga diamanahi seperti itu. Amin. Harapan saya tidak hanya madrasahnya, tetapi nanti ada guru peraih Adiwiyata. Amin. Besok ada pelatihan, tidak tahu guru ada saya ngambil peserta
ada pelatihan program ekoteologi dari Baridiklat itu termasuk pesertanya guru, penyuluh, penghulu, dan ada pengasuh pondok pesantren. Bagaimana kemudian semua program ekoteologi ini tidak hanya di madrasah, tapi di semua lapisan masyarakat yang ada di bawah Kementerian Agama. Gitu Pak. Kalau untuk Pak, untuk madrasah, madrasah itu atau sekolah yang mengadopsi program ini itu di tingkat MI, MTS, MA atau sekolah umum itu apakah ada yang sudah bekerja sama? Kalau RA, MI, MTS dan Aliyah di Kabupaten Semarang semua sudah mewujudkan program ekoteologi Kemenak Asri dan merangka mewujudkan visi Kemenak berdampak. Jadi kita pernah mengadakan penanaman pohon secara serentak di semua RA, MI, MTS sampai Aliyah. Waktu itu program sampai KUA. Waktu itu programnya adalah penanaman pohon bersama, yang program Pak Menteri pada saat itu pohon matoa. Kita mau menanam pohon matoa, di samping itu juga pohon-pohon lainnya. Bahkan mungkin kita perlu sampaikan kepada sahabat Matsenta bahwa Kementerian Agama Kabupaten Semarang dalam rangka mendukung program ekoteologi ini mewajibkan, memberikan anjuran kepada Catin membawa pohon cinta ke KUA atau menanam sendiri pohon cintanya di lahannya masing-masing dengan videokan sebagai bukti. Ya, ini salah satu wujud bahwa mari kita bersama-sama semua lapisan masyarakat merawat bumi dan alam ini. Bahkan kalau yang FYP di media sosial itu Catin itu sekarang melepaskan ikan-ikan itu ya Pak di sungai. Ya, tapi jangan sampai red devil ya. Itu berbahaya ya Pak. Ikan lele atau ikan nila. Ya begitu. Bahkan saya ingat sekali Bapak untuk yang CPNS yang tahun kemarin itu mereka itu diwajibkan untuk menanam pohon dan bahkan kemarin itu yang sudah kenaikan menjadi PNS itu suruh nunjukkan pohonnya lagi. Ada jadi beberapa teman ditanam di tahan lahannya udah jadi bangunan. Ya memang kalau untuk menanam pohon pun harus berkelanjutan ya Pak ya. Kami waktu itu di Kabupaten Semarang dengan Pak Bupati sudah matur juga terkait ini, terus saran dari Pak Bupati untuk penanaman pohon ditanam di tempat-tempat strategis, jangan kemudian ditanam di pinggir jalan yang kita tidak merawatnya. Jadi betul-betul pohon itu setelah ditanam kemudian dilihat lagi, dirawat lagi, jadi dipastikan pertumbuhannya. Ya betul. Nah, salah satu program Astaprota dari Kementerian Agama itu digitalisasi tata kelola madrasah. Nah, itu ada dalam sistem administrasi dan pembelajaran gitu Pak. Nah, itu kalau dari Kementerian Agama itu yang sudah menggunakan hal tersebut siapa? Digitalisasi madrasah. Ya hampir semua, tetapi tidak semuanya belum secara maksimal karena memang penggunaan digital ini beberapa terkendala fasilitas yang ada di madrasah. Harapan kami Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang ini menjadi pionir, satu-satunya pionir awal madrasah tingkat tsanawiyah yang kemudian memulai kegiatan atau hal tersebut, digitalisasi, entah itu digitalisasi pembelajaran, termasuk digitalisasi hal-hal lainnya, termasuk bagaimana kemudian memperkenalkan madrasah ke khalayak rame masyarakat melalui digital. Alhamdulillah Bapak, kami diamanahi oleh orang tua murid untuk mengajar sebanyak lebih dari 1.000 siswa. Nah, dengan jumlah siswa yang 1.000 ini ya, itu menghasilkan sampah yang cukup lumayan. Jadi ada sampah sisa dari dapur boarding, lalu ada dari kantin sekolah, begitu. Nah, sampah ini itu kan ada yang wujudnya organik dan anorganik seperti itu. Nah, yang organik itu kami olah melalui maggot. Ya, maggot itu merupakan larva dari BSF atau Black Soldier Fly. Itu merupakan salah satu jenis lalat yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, untuk yang
Biogas itu memanfaatkan septic tank di boarding, jadi diolah untuk kompor, untuk menyalakan kompor, untuk menyalakan listrik seperti itu. Jadi beberapa lampu di boarding itu memakai itu begitu. Dan untuk biodiesel ini memanfaatkan minyak jelantah dari dapur boarding dan kantin sekolah. Karena di boarding itu masaknya 3 kali Bapak. Jadi pagi, siang, dan sore, sehingga menghasilkan minyak yang lumayan seperti itu. Dan untuk memanfaatkannya, kami gunakan untuk biodiesel. Biodiesel ini sebagai bahan baku dari menyalakan genset di madrasah. Jadi kami manfaatkan untuk itu. Dan kalau untuk sampah-sampah yang anorganik, itu kami olah menjadi bioetanol gitu, dan hasilnya itu digunakan untuk bahan bakar. Untuk selanjutnya Bapak, tanggapan dan harapan Bapak terhadap program MTS dan podcast ini itu apa? Ini sepengetahuan saya yang pertama. Pak, yang pertama di Kabupaten Semarang di tingkat madrasah. Kita beri tepuk tangan. Ini yang pertama, dan harapan kami ini terus berlanjut. Amin. Terus ke depan menjadi sarana komunikasi dan publikasi. Semua apapun yang masyarakat perlu tahu, perlu dipodcastkan. Kalau perlu nanti ke depan murid juga berperan. Artinya murid sebagai hostnya, murid juga sebagai narasumbernya. Terus kemudian saya lulusan MTS Susuan. Dulu namanya masih Susuan gitu Pak. Saya lulusan sini, dan saya ingat betul saya punya teman dulu bahasa Inggrisnya casciscus. Barangkali saat ini mungkin zamannya lebih modern. Berapa puluh tahun kemudian ini saya di sini itu lulus 95 angkatan 95 96 seingat saya. Saya baru lahir itu. Ya, Baru lahir. 95 96 itu saya lulus MTS, artinya sudah 30 tahun ya. 30 tahun yang lalu saja Mas sudah banyak yang bisa casciscus. Saya rasa tahun-tahun ini banyak siswa-siswi yang casciscusnya pinter, bahasa Arabnya pinter lah. Podcast ini mungkin nanti bisa diisi oleh siswa-siswinya, dibantu oleh guru pembimbing bahasa, menggunakan ya tidak hanya bahasa Indonesia lah, sekali waktu mungkin di hari Kamis podcastnya menggunakan bahasa Jawa, mendukung program program Jawa Tengah, terus kemudian di hari-hari apa itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Saya sangat mendukung ini. Ini sarana yang efektif dalam rangka mempublikasi program-program Kementerian Agama, khususnya program-program yang berkaitan dengan madrasah. Dan ini kantor kita saja ruangan podcastnya kalah mewah ya Mas ya. Nah, ini Alhamdulillah ini Bapak. Mas Harun ini nanti Pak Kasih ini punya tantangan biar jangan sampai kalah dengan MTS Semarang ini. Satu-satunya yang pertama as-sabiqunal awwalun. Barisan awal dari pelaksanaan podcast yang ada di madrasah. Semoga nanti menginspirasi madrasah-madrasah lainnya di Kabupaten Semarang, baik MI, kalau RA mungkin belum ya, mulai MI lah, MI, MTS lainnya, bahkan di aliyah-aliyah juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk closing statement Bapak. Closing statement saya rasa sudah tadi. Yang jelas luar biasa. Luar biasa, saya mendukung penuh kegiatan pada hari ini. Podcast ini launching ya. Launching first ini Bapak. First, harusnya saya belajar lebih tekun agar lancar dalam menjawab, tapi ini luar biasa menurut saya. Dan jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini, sebarkan kebaikan-kebaikan dan program-program Kementerian Agama, khususnya yang berhubungan dengan madrasah, ke seluruh khalayak melalui media digital yang panjenengan miliki. Sekali lagi acungan jempol untuk MTSN Semarang. Panjenengan semua, kepala madrasah, semua elemen, guru dan sebagainya luar biasa, dan ini semoga sekolah lain iri. Amin, dan Pak. Kemudian ikut-ikutan dan akhirnya berpacu ya Pak ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya karena sekarang gini Pak, kita bekerja sebagus apapun tanpa kita kita sosialisasikan melalui media, yang nggak akan tahu kalau kita bekerja. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segenap
Civitas Akademika MTSN Semarang. Semoga usaha panjenengan ini menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Udah aja, alamin. Ki. Iya. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya telah menyempatkan waktu di podcast Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang ini yang masih ala kadarnya ini, Pak. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih kepada sahabat Matsenta yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih ya Bapak. Sami-sami. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.